Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di Razakar. Dan di video kali ini saya ingin membahas suatu isu yang jarang banget dibahas atau mungkin pernah dibahas tapi tenggelam sama isu-isu lain, yaitu tentang negara yang rugi 180 triliun karena sekitar 1 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri. Nah, ini tuh pertama kali isu ini diangkat oleh Pak Jokowi langsung. Jadi Pak Jokowi itu bilang bahwa Indonesia itu kehilangan devisa sebesar 11,5 miliar dolar atau sekitar 180 triliun rupiah karena banyaknya WNI yang memilih berobat ke luar negeri. Dan orang atau jumlah WNI yang berobat ke luar negerinya mencapai lebih dari 1 juta orang. Nah, pernyataan ini juga didukung oleh survei persepsi pasien lokal terhadap PRS Indonesia yang dipublikasikan oleh Kompas. Jadi dari hasil survei didapatkan data 60 hingga 70% responden merasa layanan medis di luar negeri lebih lengkap dengan paket wisata yang menarik. Lalu 94% responden yang pernah ke rumah sakit di luar negeri akan kembali lagi ke rumah sakit di luar negeri tersebut. Lalu 98% akan merekomendasikan berobat di rumah sakit luar negeri ke keluarga atau orang sekitarnya. Nah, kenapa banyak sih warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri? Menurut Pak Jokowi, permasalahan ini dipengaruhi oleh kemampuan produksi bahan baku farmasi di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Dan juga saat ini sebagian besar produksi farmasi dan alat kesehatan masih didominasi oleh impor. Jadi sekitar 90% produksi farmasi itu dilakukan secara impor. Jadi maksudnya kita mengimpor obat lah, bahasa simpelnya kayak gitu. Ataupun yang diproduksi di Indonesia itu adalah perusahaan dari luar negeri. Dan sekitar 52% alat kesehatan itu juga impor. Nah, sementara itu hasil survei persepsi pasien dari Kompas juga menunjukkan 3 hal utama pada layanan kesehatan Indonesia yang sisi lemahnya lah atau kekurangannya. Yang pertama itu karena lemahnya akurasi diagnosa. Jadi banyak pasien Indonesia itu meragukan kompetensi dokter di Indonesia. Lalu yang kedua itu karena kurang canggihnya teknologi kesehatan seperti beberapa alat pendeteksi ataupun support alat untuk melakukan kegiatan penyembuhan itu katanya kurang canggih. Lalu ini yang agak digaris bawahi itu adalah buruknya komunikasi, perhatian, dan empati baik dokter atau para medis ke pasien. Gara-gara 3 hal ini akhirnya mereka memilih untuk berobat ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Nah, selain itu ada juga fenomena yang disebut dengan medical tourism. Apa itu? Jadi ini tuh medical tourism itu berobat sambil berwisata. Fenomena medical tourism ini itu didukung oleh pemerintah luar negeri. Misalnya, Bandara Internasional Kuala Lumpur II yang menyediakan Malaysia Healthcare Lounge, di mana pasien akan langsung dijemput pihak rumah sakit begitu nyampe di bandara. Terus juga, pengobatan yang paling banyak dijalani WNI di luar negeri itu adalah mengenai onkologi atau kanker. Tadi karena keterbatasan fasilitas di kita, lalu ortopedi, lalu persendian, gigi, kecantikan, dan bedah estetika. Namun, nggak hanya itu. Bahkan ada warga negara Indonesia yang ke luar negeri hanya untuk medical check up atau pemeriksaan kesehatan dasar aja, teman-teman. Dan ini tuh akhirnya membuat negara ini rugi karena adanya uang yang keluar dan gak terdistribusi di dalam negeri yang harusnya itu akan menjadi pendapatan negara, menjadi pendapatan negara lain gara-gara mereka ke luar negeri. Dan mungkin ya harus ditingkatkan lagi di kita industri kesehatannya, baik bahan medis yang diproduksi di dalam negeri, alat kesehatan, ataupun tadi dari sisi pelayanan pasien. Tapi di sini sebenarnya jadi serba salah juga ya teman-teman, karena di kita ada sistem BPJS yang artinya tim medis dan para medisnya pun mungkin dibayarnya kurang layak sehingga mereka pun jadi malas-malesan gitu melayani kita gitu. Jadi ya saling membenahi aja mungkin dari semua pihak sehingga nggak lagi kita kecolongan atau rugi karena hilangnya opportunity cost ini untuk di bidang kesehatan ke luar negeri.
Mungkin gitu kali teman-teman untuk video kali ini. Makasih udah nonton videonya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin untuk pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.